yang mana Nabi Muhammad mengatakan setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah imanan wa ihtisaban, dalam keadaan ikhlas karena Allah, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Kita sudah mendapatkan satu jaminan dari Nabi Muhammad atas jaminan masuk surga, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, nikmat Islam. Ditambah lagi nikmat Islam dan nikmat iman ini disempurnakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad, apa kata Allah? Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hendaknya karena nikmat Allah. Kita sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung daripada nikmat-nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ini siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, dengan nikmat Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka ini berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan sama Allah untuk berbahagia dengan nikmat ini. Kita sudah dikasih nikmat iman, nikmat Islam, bahagia. Kita juga sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bagian dari paten daripada rasa bahagia kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, dengan memperbaiki daripada akhlak kita, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ifrahu", artinya berbahagialah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat para ulama, mereka ini berbeda-beda di dalam cara mengungkapkan rasa bahagianya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang dengan mengungkapkan rasa bahagianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengumpulkan daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Muslim. Ada juga yang dengan cara memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mampu menahan lisannya untuk tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat Sayyidina Hasan bin Hasan beliau mengatakan ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu minka lam tarakatu ain wa ahsanu minka lam talidin nisa. Mengungkapkan rasa bahagianya dengan Nabi Muhammad dengan apa? Memuji. Ketika melihat wajah Nabi Muhammad mengatakan wa ahsanu minka lam tarakatu ain, sungguh yang lebih indah darimu tidak pernah dilihat oleh mata ini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, yang lebih baik darimu wahai Muhammad tidak pernah dilahirkan wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau dilahirkan, diciptakan oleh Allah tanpa ada aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kamu ini diciptakan oleh Allah dengan pilihanmu sendiri. Wahai Muhammad, seakan-akan kamu ini hidup di dunia dengan pilihanmu sendiri. Tubuhmu diciptakan sama Allah seakan-akan kau yang memilih bagaimana hidupmu, bagaimana mau matamu, bagaimana mau telingamu. Karena sungguh kesempurnaan ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengungkapkan dengan memuji, ada juga yang mengungkapkan rasa cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan rasa bahagianya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kita membaca maulid at-tiba, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mengungkapkan rasa bahagianya
kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita ditanya yang hadir di masjid ini, kalau kita ditanya, kita ini cinta sama Nabi Muhammad atau tidak? Jelas kita akan jawab, kita cinta. Bahkan kita rela menghabiskan harta kita, waktu kita, nyawa kita untuk ridhonya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tanya dengan pertanyaan kedua, ketika kita tadi datang dari rumah kita, pergi ke masjid, kemudian kita masuk ke masjid, kita sholat di tempat ini. Jadi yang masuk masjid dengan memperhatikan masuk masjid pakai kaki kanan dan membaca doa banyak atau tidak? Memperhatikan benar-benar pakai kaki kanan karena bangga ini adalah ajaran Nabi Muhammad, dan membaca doa karena bangga ini adalah amalannya Nabiku, bahagia dengan Nabi Muhammad. Atau ya sudah, pokok masuk masjid saja selesai, peduli apa pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri. Nah, kadang kekurangan kita di sini. Padahal kita mengaku cinta. Kalau sekarang kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tidak memperdulikan perkara-perkara seperti ini daripada sunnahnya Nabi Muhammad, lantas siapa yang akan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW kalau bukan kita? Maka sebagian para ulama mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad kembali, dengan mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, walaupun yang kita anggap remeh atau yang kita anggap kecil. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengetahui makna daripada perintah Allah kita untuk berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya seseorang yang belum mencintai Nabi Muhammad SAW, dia hendaknya lebih mengenali dan mencari tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Karena para ulama mengatakan sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana seorang bisa cinta sama Nabi Muhammad kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW? Dan di sini para ulama menyebutkan bisa tumbuh rasa cinta atau penyebab tumbuhnya cinta kepada seseorang ini kepada Nabi Muhammad atau kepada orang lain. Tumbuhnya rasa cinta itu karena 3 perkara. Karena salah satu daripada 3 perkara ini. Yang pertama kata para ulama li jamali, karena keindahan atau karena ketampanan. Seseorang namanya manusia akan tertarik dengan yang namanya apa? Ketampanan. Akan tertarik dengan yang namanya keindahan. Semua manusia ketika melihat suatu keindahan pasti hatinya akan apa? Akan condong. Dan kalau kita lihat yang namanya keindahan ini, apapun daripada keindahan alam atau keindahan barang atau keindahan bentuk daripada manusia, wujud daripada manusia, maka hati tersebut akan apa? Akan condong, akan timbul namanya rasa cinta. Dan yang kedua, timbul rasa cinta bisa dengan likamalihi, karena kesempurnaan. Kita melihat ada sesuatu yang sempurna, maka hati kita pasti akan condong kepada sesuatu tersebut. Kesempurnaan dari apapun, baik kesempurnaan kepribadiannya, atau kesempurnaan bentuknya, atau kesempurnaan perilakunya, dan yang lain-lain. Kesempurnaan ini akan menarik hati seseorang dan bisa menimbulkan yang namanya cinta. Dan yang ketiga, ada yang namanya nawar, pemberian. Seseorang ini bisa jatuh cinta karena mendapatkan sebuah pemberian. Seseorang ini ketika diberi, maka orang tersebut akan apa? Akan cinta. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, maka kita akan timbul rasa apa? Rasa cinta. Berarti di sini ada 3 perkara yang bisa menimbulkan cinta. Yang pertama, keindahan. Yang kedua, kesempurnaan. Dan yang ketiga, pemberian. Dan 3 tersebut ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau melihat daripada keindahan, kesempurnaan
kesempurnaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad, tidak pernah mata ini melihat orang yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih tampan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang melihat Nabi Muhammad pasti akan langsung jatuh cinta. Daripada bentuk hidungnya, bentuk telinganya, bentuk bibirnya, bentuk postur tubuhnya, tidak ada aib atau kekurangan sedikit pun pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad disifati ketika itu daripada postur tubuhnya Nabi. Para ulama menyebutkan Nabi Muhammad ini postur tubuhnya tidak tinggi dan juga tidak pendek. Artinya apa? Sedang, tidak tinggi juga tidak apa? Tidak pendek. Tapi uniknya, jika Nabi Muhammad ini berkumpul di antara para sahabat yang lain, pasti Nabi Muhammad terlihat yang paling tinggi. Padahal kalau orang melihat Nabi Muhammad ini postur tubuhnya normal, tidak tinggi juga tidak apa? Tidak pendek. Tapi jika ada satu sahabat yang tinggi mendekati Nabi Muhammad, maka dilihat Nabi Muhammad pasti lebih apa? Lebih tinggi. Ini daripada ketampanan Nabi Muhammad SAW daripada postur tubuhnya. Cara berjalannya Nabi Muhammad begitu sempurna. Para ulama menyebutkan daripada cara berjalan Nabi Muhammad SAW, faida masya baka'annama yanaqatu min sabar. Nabi Muhammad ini kalau berjalan seakan-akan seperti jalannya orang yang turun dari tangga. Maksudnya apa? Ketika kita turun dari tangga, bagaimana postur tubuh kita? Tegak. Ya, kita turun dari tangga, postur tubuh kita apa? Tegak. Terus kita cepat juga turunnya. Karena turun sama naik biasanya lebih cepat apa? Lebih cepat turun. Tegak, turun. Begitu juga cara jalannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau jalan badannya tegak. Dan juga jalannya Nabi Muhammad cepat. Sehingga para sahabat mengatakan kita kalau berjalan bersama Nabi Muhammad, kita harus kalau mau menyamai jalan Nabi Muhammad, kita harus lari-lari kecil. Kata para sahabat. Kalau hanya dengan berjalan saja kita tidak bisa dahulu, tidak bisa menyamai daripada jalan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad kalau jalan apa? Cepat. Tapi cepatnya jalannya Nabi Muhammad ini tidak menggerakkan bahunya. Nabi Muhammad kalau jalan ininya tidak bergerak. Jalan cepat terus tapi ini tidak gerak. Tenang Nabi Muhammad kalau jalan sakinah wal waqar, punya ketenangan baik dalam jiwanya maupun dalam zahirnya. Indah semua daripada apa yang dikerjakan sama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat daripada keindahan Nabi Muhammad, keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sebagian mengambil ini dalam Sahih Bukhari. Sebagian daripada para sahabat mengambil bekas tetesan keringat Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk memberikan mencampur wangian, mencampur keringat tersebut dengan parfumnya para sahabat Nabi Muhammad. Jadi para sahabat ini sudah punya parfum, agar parfumnya ini lebih wangi dan lebih awet, dicampur keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ini keringatnya Nabi beda sama keringatnya kita ya. Beda. Kalau Nabi Muhammad indah semuanya, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan sedikit pun pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad ketika duduk, Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang sangat menjaga daripada penampilannya. Bahkan Nabi Muhammad setiap bepergian pasti membawa cermin, membawa siwak, membawa sisir, dan membawa parfum. 4 daripada barang ini tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad kemana-pun. Sisir dibawa terus sama Nabi Muhammad, parfum dibawa terus, kemudian siwak juga dibawa terus oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga cermin. Karena sangat menjaga daripada penampilan untuk mengajarkan kepada umatnya ini. Orang-orang mukmin harus seperti ini. Orang muslim harus apa? Harus seperti ini. Harus wangi, harus tampil indah, harus tampil sempurna. Ya, ini keindahan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ada. Yang kedua apa tadi? Al-kamal, kesempurnaan.
Kita tidak lihat ada manusia yang lebih sempurna daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang mana kita baca di dalam Burdah ataupun dalam Maulid Basyarat Lakal Basyari, atau di dalam Burdah kita baca bahwa belakal ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim, atau di dalam Maulid Habsyi mengatakan basyaran lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Jadi para ulama ini ingin mendefinisikan Nabi Muhammad atau ingin mengungkapkan daripada kesempurnaan Nabi Muhammad, kehabisan kata-kata sampai mengatakan Nabi Muhammad ini manusia tapi tidak seperti manusia. Maksudnya bagaimana? Ini manusia tapi tidak ada kekurangan sama sekali, sempurna. Bagaimana sempurnanya? Nabi Muhammad wa ma tata'ababat. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Tidak pernah apa? Menguap. Nah, kita satu duduk tadi di majelis ini sudah berapa kali kita menguap? Nabi Muhammad tidak pernah apa? Tidak pernah menguap sama sekali. Karena Nabi Muhammad bilang atata'u minas syaitan. Karena menguap ini daripada apa? Dari setan, kata Nabi Muhammad SAW. Dan juga apa namanya, bukan sebuah kesempurnaan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Wala yahtalim. Nabi Muhammad juga tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah ini daripada setan. Begitu juga setiap binatang yang dekat dengan Nabi Muhammad tidak pernah kabur. Tidak ada binatang yang didekati sama Nabi Muhammad kemudian binatangnya apa? Lari. Kira-kira kita kalau megang binatang, ada kucing lewat depan kita sudah lari. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW berapa kali berbincang-bincang dengan Al-Ghazalah, dengan rusa, bahkan menyaksikan banyak daripada kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan binatang. Wa ma waqa'at dubabatul abadan fi jismihil hasani. Dan juga tidak ada satupun lalat yang hinggap di wajahnya Nabi Muhammad. Padahal kalau kita tahu Nabi Muhammad ini kumpulnya di awal Islam dengan para sahabat, dan para sahabat yang pertama awal-awal masuk Islam ini mayoritas mereka ini orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah. Dan bahkan di antara mereka ini banyak yang tidak punya pekerjaan, sehingga bajunya copang kambing dan yang lain-lain tetap duduk Nabi Muhammad bersama mereka. Sehingga ada yang badannya kotor, ada yang badannya bau dan yang lain-lain. Tapi para sahabat mereka tidak ada satupun daripada lalat hinggap di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ini manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Wala yura'a darugoli minhu fil alani. Bahkan Nabi Muhammad setiap kali buang air, buang hajat, Nabi Muhammad bekas daripada kotoran Nabi Muhammad tidak pernah terlihat. Tidak pernah terlihat daripada kotoran Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat langsung ditelan oleh bumi. Wa qalbuhu la yanam wal ainu qad na'asat wa la yaratidu bisyamsi dufatani. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah tidur hatinya. Tidurnya hanya cuma matanya, hatinya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat Nabi Muhammad juga bayang-bayangnya tidak pernah terlihat ketika di atas cahaya matahari. Dan masih banyak lagi tentang kesempurnaan Nabi Muhammad. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah an-nawal, pemberian. Pemberian manusia yang paling besar, pemberian kepada kita. Manusia yang paling besar jasanya kepada kita, ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran. Untuk khairal umat, kalian sebaik-baik umat. Yang pertama. Yang kedua, berkat Nabi Muhammad kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala umat yang hidupnya paling akhir, tapi nanti masuk surganya paling pertama. Hidupnya paling akhir dan umurnya paling pendek.
tapi nanti masuk surganya paling apa? Paling rendah. Berkat Nabi Muhammad SAW, kita dikasih sama Allah ini umur pendek, tapi sebagai gantinya Allah memberikan di dalam hari-hari atau bulan-bulan untuk umatnya Nabi Muhammad ada waktu-waktu dan juga ada amalan-amalan yang akan dikali lipat gandakan oleh Allah pahalanya, sehingga walaupun umurnya pendek tapi pahala amalannya bisa melebihi orang yang umurnya panjang. Kita dikasih sama Allah malam Lailatul Qadar. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala hari Arafah. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa yang akan dikali lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga malam Jumat ini. Ini malam yang sangat luar biasa, malam yang mengundang berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang kecil tapi dikerjakan di waktu-waktu tersebut akan dikali lipat ganda. Itu berkat siapa? Berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah dijadikan kita ini adalah umat yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, ketika seluruh umat para nabi disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa nanti ketika umatnya Nabi Nuh diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Nuh diadili oleh Allah. Dikatakan, "Kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Nuh?" kata Allah. Maka umatnya Nabi Nuh mengatakan, "Kami tidak mendapatkan petunjuk, tidak ada yang menyampaikan kepada kami." Maka Allah mengatakan, "Bukankah Nuh sudah aku utus kepada kalian?" Kata mereka, "Bahkan Nuh pun tidak menyampaikan kepada kami," alias mereka berdusta. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk menjadi saksi akan dakwahnya Nabi Allah Nuh. Kenapa kok kita yang menjadi saksi? Karena kita telah diturunkan oleh Allah kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an ini seluruhnya lengkap, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad SAW kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang berbeda nanti di hari kiamat daripada tanda-tandanya. Artinya kelak nanti di hari kiamat seluruh manusia akan berkumpul di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Maka ketika itu salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad dan tanya, "Ya Rasulullah, ketika nanti seluruh manusia, umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai umatmu ya Rasulullah kumpul di satu tempat, lantas bagaimana cara kamu mengetahui mana yang umatmu dan mana yang tidak? Apa bedanya kalau kita ini sama-sama manusia? Bagaimana kamu bisa mengenali kita ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Aku bisa mengenali kalian karena cahaya daripada bekas air wudhu kalian," kata Nabi Muhammad. Artinya kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala khusus buat umat Nabi Muhammad syariat yang namanya wudhu ini. Kita basuh wajah kita basuh tangan kita basuh kaki kita. Kata Nabi Muhammad SAW, badan atau anggota tubuh yang kalian basuh dengan air wudhu tersebut nanti di hari kiamat akan terpancar cahaya yang sangat terang, yang nanti bisa aku mengenali kalian adalah sebagai umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi pemberian daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad juga menjanjikan syafaat ini ahli kabair min ummati, syafaatku untuk umatku yang memiliki dosa-dosa besar, kata Nabi Muhammad SAW. Kebaikannya Nabi Muhammad sampai mengatakan, "Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum." Hidupku baik untuk kalian, bahkan matiku pun baik untuk kalian, kata Nabi Muhammad. Para sahabat heran dan bingung, "Ya Rasulullah, kalau hidupmu baik untuk kita itu sudah jelas, karena dengan kamu hidup kamu bisa mengingatkan kita, kamu bisa memberikan hadis ayat Al-Quran turun kepadamu. Lantas apa makna daripada kamu mengatakan matimu baik untuk kita?" Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, "Ya, ketika aku nanti sudah wafat," kata Nabi Muhammad SAW, "maka Allah akan terus memberikan kepadaku, menyodorkan kepadaku tentang amalan-amalan umatku.
Di dalam riwayat setiap hari Kamis dan setiap hari Senin, Nabi Muhammad SAW akan disodorkan amalan-amalan umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Jika aku melihat umatku ini berbuat taat, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Dan jika aku melihat umatku ini berbuat maksiat, maka aku akan beristighfar dan memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni umatku. Sampai segitunya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini sempurna. Sehingga daripada 3 alasan tadi, keindahan, pemberian, kesempurnaan, seluruhnya ada pada diri Nabi Muhammad, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Waktunya tinggal 10 menit ya. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan terkait halaqah pada malam hari ini ataupun mungkin seputar keagamaan, monggo dipersilakan. Mungkin menyambung dari yang tadi berkaitan tentang Nabi itu tidak pernah yang namanya menguap ketika di masjid ya. Nah itu mungkin ada tips ataupun solusi dari kira-kira mungkin kita sebagai muslimin muslimat ya, bagaimana supaya kita bisa menahan ya daripada untuk fokus daripada beribadah sholat supaya tidak sering istilahnya muak tadi masalah menguap. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya tidaklah seorang manusia ini menguap kecuali setan telah meniup daripada lubang belakang ini. Lubang belakang ini ditiup sama setan sampai manusia tersebut apa? Menguap. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang artinya at-tadabbur minas syaitan wal atas minar rahman. Kata Nabi Muhammad, menguap ini adalah kerjaannya setan dan atas kita bersih itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bersih dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena bersih ini adalah untuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-atas minar rahman. Nah, terus bagaimana kita ingin ikuti Nabi Muhammad SAW, kita tidak mau muap sama sekali. Beda. Ya, muap ini adalah khususiyahnya Nabi Muhammad SAW. Memang dijaga sama Allah, tidak mungkin apa? Menguap. Kalau kita ini manusia biasa, tidak bisa. Kita ini ya manusia biasa, ya pasti kita akan apa? Akan menguap. Cuman sudah diajari sama Nabi Muhammad SAW tentang adab-adabnya. Ketika seseorang ini muap, itu ada adabnya. Makanya kalau kita lihat, kita punya agama ini indah sekali. Agama Islam ini subhanallah. Apapun daripada yang kita kerjakan, mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada alasan bagi kita ini untuk cari lagi ilmu dari, atau kita cari lagi pendapat daripada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, waliyadzubillah. Karena apa? Sudah dijelaskan kita butuh apa? Apa yang kita butuhkan? Mulai daripada bangun tidur, tidur lagi. Mulai daripada urusan jual beli, jelaskan sama Nabi. Urusan pernikahan, dijelaskan sama Nabi. Urusan keluarga, dijelaskan sama Nabi. Urusan politik, dijelaskan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu lagi kita cari quote-quote daripada kalamnya orang-orang yang di luar sana. Bahkan orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil pendapatnya dan kita tinggalkan pendapatnya Nabi Muhammad. Bahkan daripada yang paling remeh sekalipun, Nabi Muhammad pernah menjelaskan kepada kita ketika sandal putus. Ketika kita pakai sandal, terus sandal kita satu. Gimana hukumnya? Mana ada agama yang menjelaskan tentang ini? Dan Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Kata Nabi Muhammad, kalau salah satu daripada sandal kalian putus, maka lepas kedua-duanya. Jangan terus yang satu dipakai, yang satu tidak pakai sandal. Ini ajaran dari Nabi Muhammad. Bahkan ketika menguap pun juga sudah diajari sama Nabi Muhammad. Ketika menguap maka ditutupi.
mulutnya ditutupi dan menutupinya pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri dan tangan kirinya yang apa? Yang belakang. Jadi kalau kita muak pakai tangan kiri. Kenapa kok tidak pakai tangan kanan? Tangan kanan buat apa? Buat makan, buat tempat itu perkara-perkara yang mulia. Sedangkan untuk menutupi daripada mulut kita ini pakai tangan kiri. Kenapa kok tidak tangan kiri yang depan? Karena tangan kiri yang ini buat apa? Buat istinja. Makanya pakai tangan yang belakang. Ini paling mulia, paling amal. Ini semua diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau mengajar, kalau kita mau belajar, kalau kita mau memahami, indah dan hidup kita ini akan tertata dan kita cukup dengan Nabi Muhammad sebagai guru. Kalau urusan menahan, para ulama tetap mengajarkan ya adabnya ketika seseorang ini bertemu dengan seseorang lain, apalagi orang yang lebih mulia, hendaknya tidak apa menahan di dalam ngomong. Kalau bisa kita tahan, tapi kalau tidak bisa, jadi maafkan apa tadi apa? Gitu. Kita juga sering lihat guru-guru kita ketika di depan, ketika mengajar ataupun ketika di majelis apapun, majelis maulid dan yang lainnya, guru-guru kita ini ya sudah waktunya sudah agak malam, sudah terlewat waktunya, mungkin waktu jam istirahat beliau, dari beliau mesti paksa kan untuk duduk sama kita sehingga waktunya tidur sudah ngantuk, tapi kita tidak lihat beliau mau, ya karena ditahan. Kenapa? Ditahan. Kalau kita mau kita sendiri. Dan juga ketika muak jangan sampai keluar suaranya. Jangan siapa? Keluar suaranya. Bukan ada merah. Ini juga yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Monggo, jika ada yang lain, Mas Anto monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Habib. Ini kita alhamdulillah sebagai orang Islam ya. Nah, di mana di ajaran Islam itu kita akan merasa bahagia jika punya tetangga yang baik segalanya, bisa melindungi kita, bisa memberikan apa-apa kepada kita ya. Tapi kenyataannya terutama di kota besar ya, di komplek-komplek yang bagus itu kita punya tetangga tapi tidak kenal. Jadi masuk keluar rumah kita nggak tegur sapa dan sebagainya. Nah terus kalau kita misalkan di Perumnas gitu ya, itu kan lingkungannya kan kecil. Kita punya tetangga itu bukan Islam, tapi di dalam kehidupannya itu baik banget gitu ya. Sering membantu kita, menegur kita, senyum dengan kita gitu. Tapi agamanya beda dengan kita. Nah ini menurut pandangan Islam bagaimana Beb? Apakah kita itu harus baik dengan orang yang tertutup atau dengan orang yang beda agama tapi memang baik dengan kita, istilahnya apa ya, peduli pada kita ya. Jadi itu akan membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia daripada punya tetangga ya sebenarnya baik tapi nggak ngerti dengan kita gitu ya. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Saudara tetangga. Nabi Muhammad beberapa kali diingatkan sama malaikat Jibril. Walam yazal Jibril yusini bil jar, kata Nabi Muhammad. Sering sekali malaikat Jibril ini datang kepadaku cuma buat mengingatkan urusan tetangga. Hatta kata Nabi Muhammad sampai aku menyangka bahwasanya tetanggaku ini akan mendapatkan warisan jika aku meninggal. Jadi saking malaikat Jibril ini ingatkan Nabi Muhammad terus perhatikan tetanggamu, ingatkan tetanggamu, perhatikan tetanggamu, sapa tetanggamu, jangan sampai kau ganggu tetanggamu, berbuat baik kepada tetanggamu. Diingatkan terus sama malaikat Jibril sampai Nabi Muhammad menyangka bahwasanya tetangga ini sudah bagian dari keluarga. Tetangga ini sudah bagian daripada keluarga itu dan akan mendapatkan apa? Mendapatkan warisan.
Berarti di sini sangat ditekankan daripada agama Islam menekankan urusan apa tetangga. Bahkan para ulama menyebutkan ketika kalian mau cari rumah atau cari tanah, perhatikan dulu tetangganya sebelum kalian lihat harganya. Jadi kalau mau beli rumah, perhatikan apa dulu? Tetangganya sebelum apa? Sebelum harganya. Karena yang menghiasi daripada rumah kita atau daerah kita, ya baiknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya tetangga mukmin, tetangga muslim, ya kita beruntung. Apalagi kalau kita memiliki daerah mayoritas umat Islam, sehingga kita di situ bebas untuk melaksanakan ibadah tanpa mengganggu, tanpa perlu susah payah mengambil izin dan yang lain-lain. Bersyukur kepada Allah ketika memiliki tetangga seorang muslim. Dan juga yang dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga adalah diri kita. Kita dituntut ini untuk berbuat baik, bukan untuk membalas budi. Bang, jadi bedanya seperti ini. Kita ini dituntut untuk berbuat baik, bukan dituntut untuk membalas budi. Artinya jangan terus kita berbuat baik ini nunggu kalau mereka sudah berbuat baik kepada kita. Dilihat dulu, ini ngasih aku apa enggak? Kalau enggak ngasih aku, ya tak kasih. Nyapa aku enggak nyapa aku, ya tak sokong. Ya, datang ke rumahku enggak datang, ya enggak mau datang ke rumah. Bukan gitu. Yang diajarkan sama Nabi Muhammad apa? Berbuat baiklah kepada tetangga. Dengan menutup mata tetangga tersebut mau berbuat baik atau apa? Atau tidak? Atau bahkan dengan membalas keburukan. Karena hubungan kita ketika kita berbuat baik dengan tetangga itu hubungan kita dengan Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Bukan tetangga kita yang ngasih pahala. Sehingga mau dia baik dengan kita atau tidak baik dengan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berbuat baik kepada kita, khususnya tetangga kita orang muslim. Kalau tetangga kita non muslim, telah diajarkan juga sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling menjadi sebaik-baik tetangga ketika Nabi Muhammad memiliki orang-orang non muslim yang ada di sekitar rumahnya Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita lihat, ada salah satu keluarga Yahudi, orang-orang Muslim yang tinggal di kota Madinah juga, bahkan rumahnya dekat dengan Nabi Muhammad. Ketika mereka sakit, mereka mengatakan orang yang pertama yang jenguk aku itu pasti Nabi Muhammad SAW. Itu kesaksian daripada orang-orang apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika aku sakit, yang pertama jenguk bukan orang tuaku, bukan anakku, bukan saudara-saudariku, tapi yang pertama jenguk aku siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akhlak yang sangat luar biasa. Yang artinya bukan berarti kita terus beda agama terus untuk memisahkan kita untuk tidak berbuat baik kepada orang yang beda agama dengan kita. Tidak, justru agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita untuk terus berbuat baik kepada siapapun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki. Makanya para ulama menyebutkan daripada sesuatu yang sangat memprihatinkan kita, khususnya di negara yang mayoritas muslim. Apa yang memprihatinkan? Daerahnya mayoritas muslim. Ada juga orang-orang non-muslim yang kumpul bersama mereka. Tapi semakin sedikit orang yang mau masuk Islam. Bagaimana? Ini negara mayoritas muslim dan mereka kumpul antara muslim dengan non-muslim kumpul. Tapi mengapa orang-orang non-muslim ini malah jarang sekali orang yang mau masuk Islam? Bahkan di antara mereka ada yang menjauhi daripada orang-orang muslim. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu satu orang saja ketika masuk ke sebuah daerah yang notabene di daerah tersebut tidak ada orang muslim satupun, tapi mereka dengan akhlaknya, dengan adabnya bisa merubah satu daerah tersebut, bisa masuk ke semuanya menjadi umat Nabi Muhammad, bisa menjadi masuk Islam. Tapi kita yang sekarang jumlahnya banyak, tapi tidak ada satupun yang di antara mereka yang tertarik untuk masuk Islam. Kenapa? Ya karena kita tidak ada yang menampilkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang kita tampilkan apa? Kita cuma pakai baju takwa, kita cuma pakai baju ini sudah. Tapi ucapan kita bukan ucapannya orang muslim, gerak-gerik kita bukan gerak-geriknya orang muslim,
atau bahkan perlakuan kita kepada mereka seakan-akan bukan perlakuan sahabat dengan sahabatnya. Kita bedakan mereka, kita pandang rendah mereka. Nah, ini yang menghambat mereka ini mencintai agama Islam, bukan karena agamanya yang kurang, tapi karena mereka mengenal Islam bukan dengan agamanya, tapi dengan orang-orang Muslim yang jauh akhlaknya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sedikit sedikit. Monggo, yang lainnya barangkali ibu-ibu ada pertanyaan atau bapak-bapak. Ibu, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah jazaa terus atas apa yang sudah disampaikan pada halaqah malam hari ini. Kemudian terima kasih kepada para jemaah yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk halaqah selanjutnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la